Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada siang hari ini selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah Jumat sekalian, mari bersama kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenarnya yaitu bersungguh-sungguh untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh pula untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan modal bagi kita dalam menapaki kehidupan dunia yang hasilnya kelak akan kita rasakan di negeri akhirat. Takwa juga merupakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makhluk sudah harus tunduk daripada apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Sang Khalik. Kita adalah hamba, sudah harus patuh terhadap apa-apa yang telah ditetapkan kepada diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu ketentuan Allah, satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat akan datang menjumpai kita, satu saat akan datang menghampiri kita, yaitu kematian. Kita adalah makhluk, kita adalah hamba yang tidak akan lepas dari yang namanya kematian. Seluruh kita akan mati, seluruh kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemukan mautnya masing-masing. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami semua akan kembali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menjadi fikir kita, yang menjadi renungan kita tatkala ajal datang menjemput kita, ketika kematian datang menghampiri kita, ada dua hal yang harus menjadi fikir bagi diri kita masing-masing. Yaitu yang pertama, apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang kita tinggalkan setelah kematian datang menghampiri kita. Dua hal ini ma'asyiral hadirin merupakan hal yang harus kita fikirkan, karena kita di dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Karena dunia hanyalah tempat tinggal kita sementara. Dunia adalah persinggahan bagi diri kita untuk menapaki jalan yang lebih panjang daripada perjalanan hidup di dunia.
apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita bawa ketika ajal datang menghampiri kita? Apa yang kita bawa ketika kematian telah datang menjemput kita? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi diri kita. Mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Sekian puluh tahun kita hidup di permukaan dunia yang fana. Sekian puluh tahun kita berada di permukaan dunia ini. Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Sudah berapa banyak amalan-amalan kebaikan yang kita perbuat? Dan sudah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Sudah berapa maksiat yang sudah kita perbuat? Mari ma'asyiral hadirin rahimakumullah, renungan kita, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mari kita menghitung diri kita. Mari kita menghisap diri kita. Sekian puluh tahun Allah karuniakan kehidupan bagi diri kita. Sekian puluh tahun Allah karuniakan nikmat umur kepada diri kita. Sekian puluh tahun Allah berikan kesempatan bagi kita untuk hidup di permukaan dunia ini. Sudah apa yang kita perbuat? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi pemberat timbangan amal kebaikan bagi diri kita? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hidup dunia tidaklah lama. Hidup dunia hanyalah sementara. Alangkah ruginya bagi diri kita yang menyia-nyiakan kehidupan dunia dengan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya diri kita tatkala kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali ke jalan Allah, namun kita sia-siakan. Kita hanyut dengan hal-hal yang melalaikan kita daripada perintah Allah. Kita hanyut daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan kita hamba yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita merenung, kita mengkoreksi, kita mengevaluasi diri kita masing-masing, dan kita tancapkan di dalam hati kita masing-masing bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kehidupan kita yang singkat ini untuk menjadi ladang amal bagi kita masing-masing. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang, dunia adalah sawah yang hasilnya kelak akan kita petik di akhirat. Dunia adalah tempat tinggal kita sementara. Dunia bukanlah kampung halaman kita yang sebenarnya. Kelak di akhirat merupakan tempat tinggal kita yang abadi, abadan abada, selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama yang menjadi fikir bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita, apa yang akan kita bawa setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua, tatkala kita meninggal dunia, tatkala ajal datang menjemput kita, apa yang kita tinggalkan sepeninggal kita daripada dunia ini? Apa yang kita tinggalkan di permukaan dunia yang fana ini? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah tatkala jasadnya sudah berada di dalam tanah, tatkala jasadnya sudah dimakan cacing tanah, namun amalan-amalan jariah terus mengalir kepadanya. Namun amalan-amalan terus mengalir kepadanya. Pahala-pahala terus mengalir kepadanya tatkala jasadnya telah hancur dimakan cacing tanah. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang senang. Mereka adalah orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Seandainya mati seorang anak Adam,
meninggalkan dunia yang fana ini, maka mereka tidak akan bisa beramal lagi kecuali daripada 3 hal: shadaqatul jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah. Apa yang sudah kita lakukan di permukaan dunia yang fana ini? Sudah berapa banyak amal jariyah yang sudah kita perbuat? Sudah berapa banyak sedekah jariyah yang sudah kita keluarkan? Ma'asyiral hadirin, diingatkan sekali lagi bahwa sedekah jariyah, amal jariyah tidaklah menunggu kita menjadi orang yang kaya, tidaklah menunggu kita menjadi orang yang berharta. Namun tatkala kita ada kemauan, tatkala kita ada keinginan, tatkala kita ada azam untuk sedekah jariyah, sekecil apapun akan kita masukkan ke tempat-tempat yang menjadikan ladang amal bagi diri kita. Keikhlasan dalam hati kita, halalnya uang yang kita keluarkan untuk sedekah jariyah, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah harus menunggu kita menjadi orang yang kaya, tidaklah harus menunggu kita menjadi orang yang berharta, tidak harus menunggu kita menjadi orang yang dilimpahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita ada kemauan, kita ada keinginan, sekecil apapun yang kita sumbangkan akan menjadi ladang amal bagi diri kita. Kita meninggal dunia, namun pahala terus mengalir kepada kita. Kita mati meninggalkan dunia yang fana ini, namun aliran-aliran pahala terus kita dapatkan tatkala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kedua, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada saudara-saudara kita. Kita ajarkan kepada anak zuriat keturunan kita. Tatkala kita meninggal dunia, tatkala kita mati, mereka beribadah, mereka berbuat baik, mereka melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita ajarkan. Itu adalah ladang amal bagi diri kita. Itu adalah ladang pahala bagi diri kita yang terus membuka aliran pahala walaupun kita sudah tidak ada di permukaan dunia yang fana, walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Namun ketika mereka berbuat kebaikan, ketika mereka ingat kepada Allah, ketika mereka berbuat amalan-amalan ibadah kepada Allah, saat itu juga aliran pahala terus mengalir kepada diri kita. Kemudian yang terakhir dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ladang amal bagi diri kita, yaitu waladun saleh yad'ulah, doa daripada anak-anak yang saleh, doa daripada anak-anak kita yang baik yang kita tinggalkan di permukaan dunia ini. Alangkah beruntungnya seorang tua yang meninggal dunia, mereka meninggalkan zuriat keturunan yang saleh. Alangkah beruntungnya seorang tua yang tatkala ajal datang menjemput dia, namun mereka meninggalkan anak-anak yang baik yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendoakan mereka. Mereka mengaji dikirim pahala buat kita, mereka membaca salawat dikirim pahala buat kita, mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilupakan oleh mereka. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sudah meninggalkan dunia yang fana, namun mereka tidak terputus pahalanya, terus mengalir kepada mereka. Terus aliran-aliran pahala itu tidak terputus kepada diri mereka, karena telah mereka persiapkan apa yang akan mereka tinggalkan tatkala meninggalkan dunia yang fana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dua hal ini yang harus menjadi fikir bagi kita, dua hal ini yang harus menjadi renungan bagi kita. Apa yang akan kita bawa dan apa yang akan kita tinggalkan di permukaan dunia yang fana ini tatkala ajal sudah datang menjemput kita. Mari ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalah lagi kita berada di bulan Rajab, kita berada di bulannya Allah Subhanahu wa taala, kita berada di syahrul istighfar, bulan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya, alangkah hinanya kita yang Allah sudah sampaikan kita di bulan Rajab, Allah sudah sampaikan kita di bulannya Allah, namun malas bagi kita untuk beristighfar kepada Allah, namun malas bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah.
padahal diri kita sendiri sadar bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Bahkan diri kita sendiri sadar bahwa diri kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan maksiat, diri kita penuh dengan dosa, diri kita bergelimang dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala bulan Rajab datang, alangkah ruginya bagi diri kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya bagi diri kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Mari ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari bersama kita mengkoreksi diri kita. Kita mengevaluasi diri kita. Jangan sampai tatkala ajal datang menjemput kita, begitu banyak dosa yang masih kita berbuat. Begitu banyak kemaksiatan yang masih kita lakukan. Saat ini kita azamkan di dalam hati kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita akan bertaubat dari segala bentuk kesalahan dan kita berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita, keluarga kita untuk istiqamah di jalan Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan nasib mereka kelak di hadapan Allah. Dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min yaumina hadza ila akhiril ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fi kulli makan wa fi kulli zaman waf'alul khaira la'allakum tuflihun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabihi qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.